persilakan pada Raffi Ahmad selaku Duta FIBA Asia Cup Indonesia 2022. Silakan. Dan yang berikutnya, Kemal Palevi selaku Duta FIBA Asia Cup Indonesia 2022. Dan selanjutnya Bapak Junas Diradiansyah selaku Ketua Panitia Pelaksana FIBA Asia Cup Indonesia 2022. Dan berikutnya, the one and only Bapak Dani Kusasi, Ketua Umum Perbasi. Kami silakan Bapak. Silakan duduk saja. Luar biasa ya, ini mungkin boleh selama talk show ini mungkin sekiranya jika ingin dilepas maskernya nggak apa-apa, silakan. Insya Allah kita semua dalam keadaan yang sehat ya, amin. Baiklah, sudah hadir semuanya di sini teman-teman. Nanti kita juga memberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Tapi sebelumnya saya bertanya, apa kabar bapak-bapak semuanya? Kak Raffi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Pada ini semangat banget loh ini. Semangatnya nggak pernah lepas kayaknya. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya akan berikan kepada Bapak Dani karena paling dekat sama saya nih Kak. Iya, Pak Dani, apa kabar Pak Dani? Luar biasa. Luar biasa. Baik, Pak Dani, mungkin kalau kita bicara tentang FIBA Asia Cup ini merupakan acara yang sangat dinanti-nantikan bagi para pecinta basket di Indonesia. Karena ini merupakan ajang internasional pastinya ya. Dan juga melalui lewat ajang ini kita memiliki partisipasi untuk FIBA World Cup pertama kalinya. Dan kebetulan nih Bapak, FIBA World Cup tahun depan salah satunya adalah tuan rumahnya Indonesia. Nah mungkin kalau dari segi Bapak, dari konsentrasi dari kacamata Bapak nih ya melihat, kira-kira bagaimana sih Pak sejauh ini persiapan dari timnas basket kita dengan kondisi terakhir menuju FIBA Asia Cup 2022 yang sudah ada di depan mata kira-kira? Oke, kalau kondisi terakhir kita kalau boleh saya feedback sedikit bahwa kita persiapan sebetulnya sebelum masa COVID datang. Memang 2 tahun ini cukup berat buat kami. Kami harus TC di satu tempat yang memang harus tertutup karena tidak boleh bertemu dengan orang dan uji coba ke luar negeri pun susah. Tetapi begitu COVID mulai dibuka, kami juga berusaha melakukan yang terbaik. Nanti mana saya tahu bahwa FIBA Asia ini pintu untuk kita masuk ke FIBA dunia. Dan ketika kita nanti bisa masuk ke FIBA dunia, ini pertama kalinya tim Indonesia bisa ada di ajang tingkat dunia ini. Jadi kita harus usaha terbaik. Bukan Indonesia aja, kita semua harus berusaha untuk masuk ke tempat FIBA dunia ini. Oke, berarti mungkin kalau kita kira-kira persentase nih Pak, persiapan dari 100%, adakah sudah siap sekitar 90% dari segi kondisinya, mental para pemainnya? Gimana tuh kira-kira Pak? Secara teknik oke lah ya. Memang kalau secara kondisi psikis dan lain-lainnya itu kan bisa naik turun namanya. Apalagi mungkin dengan masalah keluarga, masalah pacar, masalah macam-macam kan ini. Saya tidak bisa jaga itu. Benar. Yang bisa jaga itu ya semua personel dari tim itu sendiri. Makanya kalau menurut saya kita percaya secara persiapan tim kita sudah maksimal. Termasuk pertandingan kemarin itu persiapan menuju FIBA Asia-nya. Kemarin itu persiapan untuk menuju FIBA Asia-nya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan pada Dani, sukses pastinya juga. Kita sebagai masyarakat Indonesia jangan lupa untuk mendukung para basket nasional dari Indonesia. Dan berikutnya ada Raffi Ahmad, aku panggilnya AA aja ya, karena terkait dengan AA Raffi ini. Raffi ini kalau lihat dari banyak sekali persiapan yang sudah kita lakukan untuk menjelang hari besar ini gitu ya. Nah kira-kira gimana sih komentar AA tentang rangkaian acara Trophy Tour menuju FIBA Asia Cup 2022 nanti? Kira-kira gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Di sini saya juga beda nih. Ini kan ada Kemal, ada Kak Yosi, senior-senior yang udah cinta basket dari awal. Saya ini perwakilan yang baru menuju ke cinta basket. Ini juga salah satu ajang yang kita tunggu-tunggu banget. Karena FIBA Asia ini mudah-mudahan ini kenapa kita tunggu-tunggu? Karena kita harus sama-sama mensupport timnas basket kita, Daryl dan kawan-kawan, agar masuk 8 besar. Kalau kita masuk 8 besar, berarti tahun depan kita masuk di World Cup. Itu dia. Kita harus sama-sama support semangatnya.
Jadi bukan ini, kita harus mengajak seluruh Indonesia nih untuk di FIBA Asia Cup ini harus kita sukseskan. Apalagi ini kan trofinya, pialanya nanti mau diputar ini ditunggu-tunggu nih dari Lebanon, udah sampai ke Indonesia nih sekarang nih. Kita tunggu-tunggu. Yang pasti aku sih ajakin semuanya masyarakat Indonesia, bukan hanya pecinta basket tapi semuanya kita harus support timnas basket kita agar di FIBA Asia Cup ini masuk dalam besar, agar kita bisa, karena World Cup tahun depan kan kita tuan rumahnya, kita harus bisa masuk dan kita harus sukseskan FIBA Asia Cup untuk World Cup tahun depan. Amin. Amin, amin. Sama satu lagi nih ya, aku penasaran. Ini kita pasti kayaknya juga semua udah tahu ya, Raffi ini kan selain penggemar basket, tapi Raffi ini juga punya tim basket profesional. Seru banget ya. Kayaknya semuanya ada di ini ya, jadi persiapan. Tapi kalau menurut Raffi sebagai pemilik tim juga, penggemar basket juga, sebenarnya arti dari FIBA Asia Cup 2022 untuk Raffi itu apa sih sebenarnya? Ya, FIBA Asia Cup 2022 ini adalah salah satu ajang yang ditunggu-tunggu. Artinya ini saat COVID udah selesai, kita udah semangat semua dan kita juga diberikan kepercayaan. Indonesia sudah diberikan kepercayaan, timnas kita juga harus kita berikan kepercayaan agar bisa tampil maksimal dan kita tunjukkan untuk Asia dulu nih kita bisa menunjukkan prestasi yang gemilang. Karena ini artinya kalau kita di Asia sudah bisa menunjukkan prestasi gemilang, masuk lawan besar, artinya kita udah siap untuk di World Cup tahun depan. Jadi artinya sangat berarti sekali. Betul, kasih tepuk tangan dulu untuk Raffi. Sukses ya, selalu. Terima kasih. Langsung ya, ke ahlinya ada di ujung sana. Halo Bapak Jonas Wiradiarsyah, selamat sore Pak, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Baik, oke. Bapak ini kalau kita bicara tentang Trophy Tour ini kan merupakan bagian dari Road to FIBA Asia Cup 2022. Nah ini mungkin banyak sekali persiapannya. Kita bicara tentang persiapannya Pak, apalagi berlangsungnya di Trophy Tour ini kan kabarnya kita mengevaluasi lagi karena bentrok dengan adanya Idul Adha. Nah kira-kira gimana persiapan dengan menuju yang kira-kira bentrok nih, gimana nih Pak solusinya? Oke, sebelumnya saya izin juga mengucapkan kepada para pihak yang ini kan udah dekat acaranya, udah minggu depan. Kita sebagai panitia nggak mungkin bisa sendiri. Jadi saya terima kasih Bu Desi dari Kemenparekraf yang udah support dari pertama, baik semua rangkaian sampai FIBA Asia Cup. Kemudian ada Mas Tommy dan Bapak Firdaus izinnya bisa datang ya, jadi dari Pemprov DKI. Karena ini acaranya di Jakarta, jadi nggak mungkin dari beliau-beliau ini tidak support dan kita terima kasih. Kemudian dari Nusantara Freeport Indonesia, terima kasih banyak atas supportnya. Kemudian dari rekan-rekan lainnya dan juga dari Pemprov DKI, Perbasi, Pak Lexindo dan PP Perbasi. Ini ajangnya Perbasi, jadi ajang besar untuk bola basket. Dan waktu saya banyak bicara dengan rekan-rekan, ini bukan cuma sekedar event, ini momentum buat basket Indonesia. Saya yakin mungkin dalam 20-25 tahun ke depan, mungkin momen seperti ini sangat langka atau belum tentu kita bisa ulang. Yaitu apa? Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games. Kemudian untuk kedua kalinya menyelenggarakan FIBA Asia Cup terakhir tahun 1993. Jadi kembali lagi di Indonesia setelah sekian puluh tahun, sejarah emas sekian puluh tahun, dan tahun depan seperti Pak Dani sampaikan tadi, Mas Raffi sampaikan tadi, pertama kali sejarah bola basket untuk menyelenggarakan kejuaraan bola basket dunia tahun depan. Jadi ini sekali lagi momentum. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh timnas bola basket saat ini sangat maksimal. Kami sebagai penyelenggara juga termotivasi untuk memberikan yang maksimal untuk mempersiapkan peralatan bola basket yang level internasional. Kita juga mengharapkan partisipasi, makanya kita buat kegiatan seperti ini, kemudian Trophy Tour juga, supaya bola basket semakin dikenal, semakin luas lagi, dan semakin digemari, dan bisa menjadi olahraga yang sangat populer di Indonesia. Itu poinnya dari ajang FIBA Asia Cup. Kemudian Trophy Tour. Trophy Tour itu bagian dari ajangnya kan FIBA Asia tanggal 12 sampai 24 Juli. Tapi kita ingin memanfaatkan momentum ini tadi supaya orang semakin banyak mengenal bola basket, semakin gemar. Makanya kita bawa Trophy Tour ini keliling ke spot-spot di Jakarta. Mulai hari ini di Pos Blok, kemudian besok di Bundaran HI, di Monas, kemudian di MRT, kita bawa ke GBK Senayan, kita bawa ke Sarina, supaya semakin banyak orang yang terjangkau melalui bola basket. Dan kalau namanya event, pasti banyak
banyak kendala, tapi nggak membuat kita patah semangat juga. Salah satunya kegiatan parade kita kan memang direncanakan tanggal 10 Juli. Waktu itu teman-teman media juga sudah menulis, dari para pihak juga sudah mensupport, tapi kita harus dihormati keputusan pemerintah bahwa Idul Adha menjadi tanggal 10, sehingga kegiatan tersebut kita buat menjadi sebuah festival di tanggal 9, hari Sabtu pagi. Jadi konsepnya kita buat sedemikian rupa, temanya ramaikan Istora. Jadi nanti kita ajak semua komunitas, ada 2022 komunitas bola basket yang sudah mendaftar. Kita akan kumpul di situ, kita akan ajak juga masyarakat sekitar di situ untuk menggelorkan bola basket, untuk meramaikan Istora dan mengajak supaya nanti tanggal 12, tanggal 14, tanggal 16 pukul 17.30 Indonesia main. Mudah-mudahan Istora bisa kita penuhi. Amin. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi nanti kita akan ada upcoming event di tanggal 9 Juni Ramaikan Istora untuk mengajak masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta untuk lebih mengenal lagi tentang basket seperti apa, juga meramaikan serta mendukung timnas kita ya Pak ya. Tapi satu lagi nih Pak, kalau kemarin kita sempat ada beberapa evaluasi dari panitia FIBA Asia Cup 2022 ini, sebelumnya kan ada 2 pertandingan di Istora Senayan yang dijadikan tes event. Itu sejauh ini bagaimana evaluasinya menurut Bapak? Kalau evaluasi pasti ada ya, masalah teknis, non teknis, tapi dengan kemarin ada pertandingan kualifikasi, itu sebagai ajang tes event kita juga, bisa dibilang 99% kita siap untuk FIBA Asia Cup. Dan 1%-nya lagi yang namanya event ya, ada hal-hal kecil yang menurut saya terus kita perlu improve, dan dari teman-teman FIBA juga sudah datang, sudah melihat langsung lokasi, sudah melihat langsung penyelenggaraan FIBA Qualifier, dan dinyatakan bahwa apa yang dilakukan kita selama ini, informasi kita sebagai penyelenggara dan Indonesia, dinyatakan kita siap. Siap. Terima kasih Bapak. Dan masih ada satu lagi ya, ini kan Qualifier kan mau, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah. Ini sebagai pecinta basket dan juga hobinya pasti main basket dong. Iya, saya sama Budia. Basket. Oke, nah ini kalau kita bicara Kemal ini kan sebagai pecinta basket juga, main basket juga. Nah menurut kamu nih gimana untuk menyambut FIBA Asia Cup di Jakarta? Ya yang pasti senang banget ya, walaupun yang acara tanggal 10 nggak jadi tuh ya Bang Yunus ya. Oh kalau nggak salah tanggal 10 jadi, kita sholat id berjamaah sama tim Arab Saudi dan Jordania. Kebetulan center yang ini jadi imam. Nah tapi yang jelas tadi Bang Yunus juga sempat sounding sedikit bahwa saya pernah ada kerjaan dengan bola basket di Amerika. Dan waktu itu saya pernah diajak ngobrol, karena saya dari Indonesia, perwakilan dari Indonesia. Saya sempat diajak ngobrol, Kemal, gimana caranya supaya basket jadi nomor 1 di Indonesia? Karena orang Amerika aja melihat bahwa sepak bola nomor 1 di Indonesia. Saya sempat bilang bahwa ya di Indonesia jamnya pertandingan di Amerika aja pagi, kita di sini pagi kan, walaupun mereka di sana malam, kita di sini pagi, jam 7, jam 8, jam 6 itu jam-jam orang baru bangun tidur, mandi, terus berangkat kerja, jadi susah gitu. Nah, kita menjadi tuan rumah FIBA World Cup dan FIBA Asia Cup ini adalah salah satu cara untuk akhirnya bisa mensosialisasikan basket di Indonesia buat anak-anak muda gitu, dengan cara mungkin mengajak beberapa orang yang memang followersnya banyak anak mudanya. Memang perlu banget gitu, karena kemarin momentumnya juga kita medali emas SEA Games setelah sekian lama, 45 tahun gak pernah megang medali emas. Alhamdulillah megang medali emas, yang jadi MVP pun dari Indonesia, dari Michael. Itu tuh sebuah prestasi bahwa untuk dilihat dunia, oh Indonesia tuh olahraganya yang berprestasi tidak hanya cabang itu saja, ternyata basket juga bisa. Nah itu penting banget, apalagi buat pecinta basket. Saya tuh pengen banget Pak, ada LeBron James main ke Indonesia gitu, karena dia, oh di Indonesia tuh fansnya banyak ya, fans saya banyak gitu. Tapi berapa kali kok mereka tanya orang Amerika kayak, Mal, gua kalau datangin LeBron James ke Indonesia ada yang nonton? Ada gitu, karena sebenarnya kita pecinta basket banyak, cuma kita nggak pernah ada chance untuk tunjukin bahwa fans basket di Indonesia tuh banyak loh gitu. Nah ini alhamdulillah dengan adanya FIBA World Cup ini, mungkin nanti Luka Doncic main di sini gitu, mungkin nanti Derrick Michael akan menjaga Damian Lillard gitu. Nah itu momentum untuk tunjukin bahwa oh ternyata antusias basket di Indonesia tuh gak kalah sama sepak bola dan bulu tangkis gitu. Ini juga olahraga berprestasi gitu. Pengen banget Mbak ada LeBron James datang ke sini gitu, nyapa-nyapa tanda tangan di sepatu kita ya Bang Yunus ya, Alafia. Ini pengen banget itu mah gitu. Jadi supaya ini tidak disepelekan lagi bahwa fans kita banyak untuk cinta sama basket gitu.
Oke, luar biasa. Mbak Jonas boleh dipertimbangkan loh. Ya, Pak Dani boleh diundang. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Kemal. Terima kasih. Oke, dan rupanya kayaknya teman-teman rekan-rekan medis ini juga udah gak sabar untuk tanya langsung mungkin ya Kemal, Pak Jonas, Arafi dan juga Pak Dani. Tapi tunggu, tahan dulu. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman semuanya untuk bertanya langsung dengan narasumber kami. Tapi mungkin sebelumnya kita juga ingin perkenalkan satu persatu. Ini ada beberapa teman-teman kita perwakilan dari Indonesian Team sudah hadir bersama dengan kami. Tapi sebelumnya saya boleh diminta tepuk tangan yang paling meriah. Yeay. Oke, tapi sebelumnya Step back to fadeaway. Chombato with the fadeaway. That is where they're going to punish Indonesia. The transition defense has to be better. Penetration was wide open under the basket. It's a beautiful dish up, and he lays it up off the backboard. Chombato now hesitates. we have Derek Michael! Boleh kita minta tepuk tangan semuanya, Marina? Okay, and now we here we have Marcus Bolden. Hi Marcus, how are you? Thank you very much for joining with us today this afternoon. Also, we have Jarek Michael. Hi Jarek, how are you? Okay, I'm good. Okay, so basically, there is a lot of question for you, both of you. So maybe the first time, is this the first time you came to Indonesia before, Jarek and Marcus? I live here, so. Oh, you live here? Oh, Bisa okay. bahasa Indonesia Mbak, jago banget Mbak. Oh gitu, jadi asli putra daerah, membanggakan Indonesia Mbak, putra daerah. Wow, Marcus bisa bahasa Indonesia? Sedikit. Kalau Derek bisa bahasa Indonesia? Oh baiklah, oke. Mungkin aku ke Derek dulu kali ya. Derek, oke. Ini sebagai tadi Kemal juga udah sempat singgung putra dari Indonesia, ikut membanggakan nama Indonesia. Big fans juga dong sama Mas Derek. Jelas mau main NCAA. Oh. Gak main-main loh, dari Michael pertama kali oleh Indonesia Mbak. Iya, benar luar biasa. Oke, Derek, mungkin kalau kita lihat ya, ini kan sebentar lagi sudah hampir mendekati harinya nih. Preparationnya gimana menurut kamu? Preparationnya kita udah beberapa kali main di qualifier, kita 2 kali main qualifier dan pastinya kita perbaiki semuanya sih buat lebih ready buat FIBA Asia. But you're ready 100%? Yeah, of course. Okay, good luck for you. Okay, and next we have Marcus Bolden. So Marcus, how about the preparation during the games? What do you think? I feel great. I mean, I feel really confident in our chances of, qualifying for the World Cup, which is our main goal. So, our preparation's been good. Are you getting nervous? Are you getting nervous? No, right? No. It's amazing to play in front of our home crowd for the first time. So, I'm excited. Okay, thank you very much. Boleh kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Baiklah, dan berikutnya, Bapak dan juga Ibu, mungkin kalau tadi sempat saya singgung juga, di samping Arafi sama Kemal ini ada sesuatu nih. Kita mau prosesi dan saya minta euforia teman-teman semuanya di sini sekiranya berkenan ya untuk berdiri boleh untuk meramaikan rangkaian acara pada hari ini. Saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami. Berikutnya dalam prosesi, oh baik, cukup duduk saja nggak apa-apa ya. Oke, thank you loh teman-teman udah diingat nih. Kelihatan terus ingat-ingat. Oke, kalau begitu berikutnya prosesi Revenge Trophy Tour 2022 dan sebelumnya saya minta Arafi boleh untuk berdiri di sini dan tengah-tengah Arafi, silakan. Oke, and next kami persilakan untuk Marcus Bolden, can you please to be here beside of me? Can you please stand by here? And then next we have Derek Michael. Derek, can you please to be there? Oke, jadi untuk prosesi atau meluncurkan rangkaian acara pada sore hari ini, nanti Arafi boleh dong sedikit tunjukin gaya main basketnya. Boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh dong ya, oke. Nanti kalau gitu Arafi setelah dribble gitu kan, terus passing to Derek, then Derek can you pass to, passing to Marcus, and then Marcus passing to Derek, then you get ready to lay out. Are you ready? Oke, Arafi, siap dong.
Arfi udah deg-degan dulu nih, ayo sini. Boleh silakan. Oke, biar lebih semangat kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, let me start. Starting from 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Ronnie Brisson, Trophy Viva Asiata 2022. Thank you very much, baby girl and Marcus. Can you please be here on the stage and we can now take a picture together with all the VIP guests. Oke, teman-teman semuanya kami persilakan untuk dalam memberikan foto bersama terlebih dahulu. Boleh kita berikan foto bersama? Can you please facing to the camera into middle and left in front, starting from 3, 2, 1. Oke, baik. Yang berikutnya kita akan berikan foto bersama. And please to facing camera into middle and left in starting from 3, 2, 1. One more. Boleh kita mulai 3, 2, 1. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini dari Marcus, don't go anywhere because after this we're going to have a question and answer with all the audience also. Baik, kami persilakan Ibu. Kami persilakan Ibu dan juga Bapak untuk dapat memberikan foto bersama dengan Jerry, dengan Marcus, dengan Arafi. Baik, boleh kita pandang ke arah kamera terlebih dahulu semuanya. Baik, Bapak dan juga Ibu, dan baru saja tadi kita saksikan bersama-sama dengan resmi proses Cirebon Trophy 2022 dan dengan bangga kami mempersembahkan Trophy Viva Asiata 2022. Baik, terima kasih kami sudah membantu kembali. Bapak juga. Acara ini, pandangan Ibu ke depan seperti apa sih untuk generasi milenial yang terkait masalah olahraga ini ke depannya? Pandangan Ibu ke depan agar bisa generasi milenial yang terbaru ini bisa semua olahraga mereka tercapai. Bukan hanya olahraga bola Basket aja. Bola dan bulu tangkis saja. Kalau bisa seluruhnya olahraga Ibu. Izin. Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan olahraga ini satu adalah yang pertama Indonesia merasa bangga menjadi host country buat pelaksanaan FIBA Asia Cup. Dan kita banyak sekali menjadi tuan rumah bagi penyelenggara-penyelenggara olahraga internasional. Apalagi kalau nasional nggak usah disebut ya. Tapi kalau internasional ini ada FIBA Asia Cup, ada Oceanman, ada Ironman. Kemudian juga nanti ada kemarin MotoGP, nanti ada WSBK dan lain sebagainya. Ini adalah satu bentuk dari apresiasi kita terhadap dunia olahraga. Dan event-event olahraga seperti ini mendatangkan banyak spektator, banyak pengunjung, menjadikan lapangan kerja baru juga semakin banyak. Kemudian pemulihan ekonomi nasional sudah pasti, multiplier efeknya sangat banyak. Sebagai contoh kita lihat di kemarin MotoGP lebih dari 500 miliar juga sudah kembali sebagai revenue kita. Dan untuk anak-anak muda jangan cuma melihat yang massal saja seperti yang sudah tampak, yang sudah establis seperti sepak bola, kemudian bulu tangkis, tapi banyak sekali cabang-cabang olahraga yang sebenarnya ini memang sangat menarik dan perlu dilaksanakan di beberapa tempat. Seperti di destinasi-destinasi pariwisata bisa diubahkan seperti itu, sehingga menjadi bagian dari sport tourism event di Indonesia. Ini sedang kita kembangkan, di mana di setiap daerah bisa menjadi sebagaimana Presiden sampaikan untuk menjadi destinasi atau venue daripada event-event nasional maupun internasional seperti itu. Izin satu pertanyaan lagi Bu, udah sejauh mana nih persiapan untuk olahraga basket ini untuk anak-anak milenial Indonesia menurut pandangan Bu ke depannya ini?
Kalau melihat sekarang sebenarnya hampir banyak generasi muda memang dari awal kita semua sama mungkin bahwa basket adalah salah satu permainan bola atau olahraga yang sangat digemari dari sejak sekolah ya. Di SMP, di SMA, bahkan dari SD kita sudah mulai belajar basket. Ditambah lagi dengan banyaknya sekarang timnas kita, selain ada naturalisasi, tapi ada yang memang orang-orang Indonesia, dia lahir mungkin dia adalah menjadi diaspora Indonesia dan kembali kemudian menjadi pemain nasional. Itu menjadi daya tarik sendiri buat anak-anak kita juga. Dan yang penting adalah harus sering